saya Abdul Qadarwiri dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP PGRI Bojonegoro. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi kelas 10 semester 1 kurikulum KTSP, yang dimana untuk memenuhi tugas micro teaching yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Haryadi, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Di sini kembali lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga anak-anak di sana di rumah tetap diberikan kesehatan oleh Allah yang patut kita syukuri, yang mana nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan mengurangi nikmat yang diberikan. Jadi anak-anakku diharapkan tetap bersyukur dan gunakan kesehatan, nikmat sehat sebaik mungkin. Oke, pada kali ini kita pertemuan kali ini membahas mengenai negara dan bentuk-bentuk negara. Oke, negara dan bentuk-bentuk negara. Untuk pertemuan yang lalu, minggu lalu, kita membahas mengenai semangat kebangsaan, dan pertemuan yang awal kita membahas mengenai bangsa dan negara. Maka kali ini kita akan membahas mengenai negara dan bentuk-bentuk negara. Kita akan ulas kembali sedikit mengenai pertemuan yang lalu yang pernah kita bahas mengenai kenegaraan. Jadi kata negara yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, negari atau negara, yang berarti wilayah, kota, ataupun penguasa. Pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14, seperti tertulis dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, digambarkan tentang pemerintahan Majapahit yang menghormati musyawarah, hubungan antar daerah, dan hubungan dengan negara-negara tetangga. Di sini kita akan ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh. Ada 6. Yang pertama, menurut Gerge, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, menurut Hegel, negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai konsistensi dari kemerdekaan individual dan universal. Kemudian yang ketiga, menurut Karl Brun, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Kemudian yang berikutnya, negara adalah alat kelas yang berkuasa, kaum kapitalis, untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain. Kemudian menurut Lokman, negara adalah organisasi kemasyarakatan atau ikatan kerja yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Yang terakhir, menurut Roger, negara adalah alat atau wenang yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama rakyat. Kemudian dari beberapa pengertian tentang negara oleh para ahli, berikut ini adalah klarifikasi pengertian negara ditinjau dari sudut pandang organisasi kekuasaan, organisasi politik, organisasi kesusilaan, dan suatu integritas antara pemerintah dengan rakyat. Oke, yang pertama bisa dilihat di layar slide. Organisasi kekuasaan. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur dan menyelenggarakan masyarakat dengan kekuasaan tersebut, atau suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Yang kedua adalah organisasi politik. Negara adalah suatu organisasi politik yang berbeda dengan organisasi lain karena negara memiliki kedaulatan tertinggi dan keanggotaannya bersifat mengikat semua orang. Untuk hal itu, maka negara membutuhkan hukum. Yang ketiga, organisasi kesusilaan. Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul dari sistensa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individual. Yang terakhir, integralistik. Negara merupakan suatu integralistik antara pemerintah dengan rakyat. Negara mengatasi seluruh golongan dalam masyarakat dan merupakan suatu kesatuan yang organis. Yang berikutnya adalah unsur terbentuknya suatu negara. Di sini ada dua unsur, yang mana yang disebut mutlak atau yang kedua tidak mutlak. Yang mutlak dinamakan dengan unsur konstitutif dan yang tidak mutlak disebut dengan unsur deklaratif. Oke, kita bahas untuk konstitutif. Untuk konstitutif sendiri ada tiga, yakni yang pertama adalah rakyat. Bisa dilihat. Yang kedua adalah wilayah. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintahan yang berdaulat. Di sini bisa dikatakan bahwa unsur-unsur terbentuknya suatu negara apabila ada beberapa rakyat yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Itu adalah unsur-unsur dari salah satu unsur konstitutif. Terus kemudian yang deklaratif. Deklaratif sendiri memiliki dua, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan dari negara lain meskipun bukan merupakan unsur pembentuk, namun dalam tata hubungan internasional sangat diperlakukan, sebab dalam tata hubungan internasional status sebagai negara merdeka merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi deklaratif ini adalah pengakuan dari negara lain, yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan karena salah satu negara tidak akan bisa berkembang apabila tidak ada negara lain yang mau mengakui negara tersebut. Maka diharapkan ketika unsur pertama, unsur yang konstitutif sudah dicapai, maka diharapkan bisa memenuhi unsur yang kedua, yaitu deklaratif. Oke, lanjut yang berikutnya, yaitu masuk ke bentuk-bentuk negara. Oke, bentuk-bentuk negara ada berapa sih? Yang pertama adalah negara kesatuan. Yang kedua adalah negara serikat. Jadi
ada dua bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan dan yang kedua adalah negara serikat. Mari kita bahas. Oke. Negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang bersusun tunggal, artinya hanya ada satu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah, dan tidak ada negara-negara bagian ataupun daerah yang bersifat negara. Pemerintah menduduki tingkat tertinggi dan dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi dalam negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara bersusun tunggal, sehingga hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen yang mewakili seluruh rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah penyelenggaraan negara kesatuan. Yang pertama adalah sistem sentralisasi. Dalam sistem ini segala sesuatu dan dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah sistem desentralisasi. Dalam sistem ini daerah diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang berarti bahwa daerah memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan kekuasaan. Jadi pada sistem ini tiap-tiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya masing-masing, namun tetap dalam struktural atau tetap mengikuti pemerintah pusat, artinya tidak melenceng dari pemerintah pusat. Itu adalah hak dari pemerintah daerah. Oke, lanjut. Ciri-ciri negara. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama adalah negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat. Yang kedua, hanya terdapat satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani pemerintah pusat. Dan kemudian contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah, yang pertama adalah negara Indonesia, yang kedua negara Jepang, yang ketiga negara Italia, yang keempat negara Filipina, dan yang kelima adalah negara Belanda. Oke. Berikutnya adalah bentuk negara yang kedua, bisa dilihat di layar slide. Negara adalah negara serikat. Negara serikat atau sering juga disebut negara federal merupakan negara yang bersusun jamak, yaitu terdiri dari beberapa negara yang disebut negara bagian. Tiap-tiap negara bagian memiliki kedaulatan dan merupakan negara yang merdeka. Mereka bergabung membentuk negara serikat dengan pemerintahan tersendiri yang disebut pemerintah federal. Sehingga dalam negara serikat terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintahan negara bagian dan pemerintahan negara federal. Perlu untuk dipahami bahwa hubungan antara negara bagian dan negara federal adalah independen, yaitu merdeka dan tidak di bawah kekuasaan dengan sifat hubungan koordinatif. Ciri-ciri negara serikat. Yang pertama, pemerintahan pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagai ke dalam. Yang kedua, setiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian. Yang berikutnya, kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen.
Yang keempat, setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Pada negara serikat terjadi penyerahan kekuasaan dari negara bagian kepada negara serikat yang disebut dengan istilah limitatif atau sebuah demi sebuah. Kekuasaan asli dalam negara serikat tetap ada pada negara bagian karena negara bagian memiliki hubungan langsung dengan rakyatnya. Beberapa kekuasaan yang diserahkan negara bagian kepada negara serikat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, serta urusan pos. Kekuasaan tersebut dinamakan kekuasaan yang didelegasikan. Contohnya, negara yang berbentuk serikat adalah negara India, negara Australia, negara Amerika Serikat, negara Jerman, negara Swiss, negara Brazil, dan negara Malaysia. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan mendasar antara negara serikat dan negara kesatuan. Bisa dilihat di layar slide. Perbedaannya adalah yang pertama, negara serikat, bagian-bagian negara disebut negara bagian. Kemudian negara kesatuan, bagian-bagian negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Kemudian yang kedua, negara serikat, negara-negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kemudian negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuatan undang-undang di pusat dan merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Kemudian yang ketiga, negara serikat, wewenang membentuk pembuatan undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Kemudian yang negara kesatuan, wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi dan residu powernya ada pada pemerintah pusat. Jadi tadi adalah pemaparan mengenai materi pada kali ini, anak-anak. Jadi dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke. Saya kira cukup pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri. Terima kasih. Dan saya harapkan anak-anak tetap di rumah saja, jangan keluyuran karena sekarang masih kondisi belum stabil, masih dalam wabah COVID-19 yang belum kunjung reda. Kita doakan semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa tatap muka di ruangan. Saya harap tetap patuhi aturan pemerintah, jangan keluar apabila tidak penting, ketika keluar menggunakan masker dan sering cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seseorang yang baik adalah seseorang yang berguna bagi orang lain. Jadi diharapkan anak-anakku tetap berbuat baik dengan siapapun dan dimanapun. Oke, saya cukup sekian pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.